Sosok Roy Suryo CS nampaknya semakin panik menjelang persidangan kasus ijazah palsu, teman-teman. Calon klaster tersangka kedua di kasus ijazah Pak Jokowi ini, di mana ada beberapa poin yang memunculkan kesan kepanikan-kepanikan yang memperlihatkan kubu Roy Suryo CS ini memang sudah menyerah menjelang persidangan kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Seperti banyaknya manuver hukum yang dilakukan menjelang sidang, dan terlihat kalau kubu Roy Suryo TS ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal KUHP dan Undang-Undang ITE yang dipakai dalam kasus tersebut. Tak sedikit masyarakat yang menilai kalau langkah ini seperti upaya mencari perlindungan hukum sebelum pokok perkara masuk lebih jauh ke pengadilan, teman-teman. Serta tim hukumnya juga yang meminta akses terhadap 709 dokumen barang bukti dari penyidik. Dan di mata sebagian orang, langkah ini dianggap menunjukkan mereka yang sebenarnya belum mempunyai bukti-bukti kuat yang benar-benar solid, sehingga masih berusaha mencari celah dari dokumen penyidikan, teman-teman. Serta masyarakat yang melihat kalau tuduhan awal soal ijazah palsu milik Pak Jokowi ini beberapa kali bergeser dari tanda tangan, font hingga lembar pengesahan yang akhirnya merambat ke isu-isu lain, dan pergeseran fokus ini membuat banyak orang menganggap argumentasinya dari pihak kubu Roy Suryo CS ini tidak konsisten, teman-teman. Serta Bareskrim yang sebelumnya telah menyatakan kalau ijazah milik Pak Jokowi ini identik dengan dokumen pembandingan alumni lain dan telah diuji secara laboratorium, teman-teman. Karena itu ketika tuduhan masih terus diulang tanpa bukti yang kuat, sebagian bukti menganggap tudingannya makin lemah atau tudingan abal-abal. Dan di ruang publik, bukti yang sering muncul lebih berupa analisis visual, spekulasi digital, atau opini personal dibandingkan dengan dokumen forensik independen yang benar-benar membuktikan pemalsuan. Dan itu sebabnya banyak netizen menyebutnya cocok logi atau tidak memenuhi standar pembuktian hukum untuk dibawa ke persidangan, teman-teman. Dan fakta bahwa ada tersangka yang statusnya dihentikan sementara, Roy Suryo CS tetap lanjut ke persidangan, juga memunculkan persepsi bahwa resiko hukumnya cukup serius, teman-teman. Dan yang terbaru juga dikabarkan sosok Rizal Fadilah dan Rustam Effendi lakukan pengaduan masyarakat ke Bareskrim Polri terkait dugaan pembuatan ijazah palsu milik Pak Jokowi di Pasar Pramuka, teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu beberapa video berikut ini ya. Satu lagi kabar terbaru yang sudah jelas, selain Aida Greenberry yang jelas menunjukkan nama ayahnya itu palsu. Ini bukti terbaru dari Minnesota University. Nama ayahnya itu yang benar adalah Profesor waktu itu belum Profesor Ahmad Sumitro pakai U. Gak mungkin ada Susue kemudian dikatakan itu biasa, nggak ada. Paspornya juga pasti Sumitro. Gak mungkin ada paspor ada Su ada O. Jadi artinya skripsi yang salah, pasti ijazahnya juga salah, dan ijazah itu pasti palsu. Kan itu orang lain yang mengadukan lewat CLS. Kalau Anda pribadi nggak perlu mengadukan. Nggak perlu. Saya mengadukan dengan Dr. Tifa, itu dikip barusan. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik, ya, sebagai penyidik, mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau sebagai ahli, ya, itu tersandang di pundaknya itu akademisi dan peneliti. Ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Ya. Akhirnya terjawab sudah. Kenapa P21-nya Roy CS akan segera diumumkan? Ternyata ini semua karena Pak Jokowi sudah nggak sabar mau tapuk si Roy dengan buka-bukaan di persidangan nanti.
Ya, pantas lah ya kalau Roy Suryo makin kalang kabut nyari alasan. Bahkan konyolnya, dia ini lebih milih dengerin Ugroseno yang sebut P21 nggak akan keluar daripada institusi negara. Waduh, inilah buktinya guys ya kalau narasi ijazah palsu Jokowi itu cuma kumpulan orang-orang yang sakit hati. RI Joko Widodo meminta agar kasusnya bisa segera P21 di Kejaksaan. Jokowi juga pastikan ia akan membawa ijazahnya ke pengadilan bila diminta hakim. Wow, Ya, mantap. pengen saya seperti itu secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang nggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Saat ini berkas perkara laporan tudingan ijazah palsu Jokowi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kejati akan memutuskan lengkap tidaknya perkara Roy Tiva sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Nih Roy, dengerin nih ya, udah nggak bisa kabur lagi, nggak bisa berkutik lagi karena Pak Jokowi sendiri nih yang udah minta kasus untuk segera diselesaikan. Pak Jokowi bahkan juga udah siap nih untuk menunjukkan ijazah beliau. Buat teman-teman nih ya yang kemarin udah muak, udah nggak sabar, ini udah ada titik terang. Kita tunggu sebentar lagi ya. Dan Roy Suryo lebih percaya kepada Ugroseno daripada negara. Oh, yakin apa bahwa ini akan P21? Nggak yakin sama sekali karena nggak mungkin. Dengar kata Pak Ugroseno, kalau ini P21 berarti ada mafia. Dih. Ini guys pengakuan Roy ya, yang ternyata bikin dia nggak percaya sama negara. Dia lebih percaya sama Ugroseno. Dan dia juga bilang nih, katanya kalau sampai P21 berarti ada permainan mafia. Waduh, maksudnya apa nih guys? Nanti masuk ke ini ya, mengganti baju oranye kan gitu. Jadi 17, 18, 19 itu kan terus bergulir. Artinya di sini kan kita melihat polisi sudah koordinasi dengan jaksa, ya, koordinasi dengan jaksa, dan dalam hal ini jaksa kan minta kepada polisi untuk melengkapi berkas-berkas yang seharusnya tersangka ini dipenuhi sampai P21 kan. Ini kan sudah masuk ke P19. Artinya P19 ini sudah terpenuhi dengan catatan mungkin sebentar lagi mau masuk P21. Pasti nggak lama lagi tuh. Mungkin hitungan seminggu atau 2 minggu. Jadi siap-siap aja nanti masuk ke ini ya, mengganti baju oranye kan gitu. Jadi itulah yang saya pikir itu bukan rumor, itu sangat penting. Kenapa nggak kemarin ikutin langkahnya Om kita tuh, Om Egy Sujana, terus Rismon, ya. Kenapa harus bertahan di situ kan? Karena gini, karena yang bisa memberikan satu solusi mengenai ijazah itu hanya pengadilan, hanya hakim. Kita nggak bisa karena yang mewakili Tuhan itu hanya hakim. Hanya hakim punya satu keyakinan. Jadi di sini saya melihat kalau kita bicara mengenai satu konstruksi hukum, mau lihat ijazah Jokowi asli apa tidak, itu bukan dari kita, bukan dari Bang Suryo, bukan dari Dr. Tiva. Itu dari hakim nanti di pengadilan. Jadi dengan kerangka hukum masuk di posisi di P19 itu udah mendekati baju oranye itu. Siap-siap aja so. 7. Bahwa pada bulan Desember 2024 Pasar Pramuka yang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen palsu telah terbakar. Ada pihak yang menduga area tersebut memang sengaja dibakar. Hingga kini kios-kios yang terbakar tersebut tidak dibangun kembali. Atas dasar dugaan terjadinya peristiwa yang terkait dengan pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta, maka para pengadu masyarakat ini memohon kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dapat menindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. 1. Meminta keterangan dan memeriksa 3 orang utama yang diduga berperan besar hingga terbitnya ijazah palsu yang kita kenal dengan 3O, yaitu Joko Widodo, 2. Pratikno, 3. Eko Sulistyo. 2. Menyelidiki dan meminta keterangan seluruh nama-nama
baik yang disebut oleh Beator Suryadi, Sri Rajasa Chandra, maupun Rustam Effendi, dan mengklasifikasikan keterlibatannya. Ketiga, dimohon untuk melakukan pemeriksaan seksama atas 8 orang yang terlibat pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka dengan menguji ulang berbagai keterangan baik BAP penyidikan maupun di depan persidangan terkait kemungkinan terjadinya pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Keempat, membongkar pangkalan data Kemendikti mengenai produk dan penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi negeri. Sinyalemen Menristek Dikti Muhammad Nasir mengenai Pasar Pramuka tahun 2015 patut untuk ditindaklanjuti. Keenam, mendalami pemenuhan unsur delik pasal 263, 264, 266 Yungto pasal 55 KUHP lama dan atau pasal 291, 292, 294, 272 ayat 1 dan ayat 2 Yungto pasal 20 KUHP baru serta pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Demikian pengaduan masyarakat disampaikan demi kebaikan bangsa dan negara kita. Kiranya pihak Bareskrim Mabes Polri dapat segera menindaklanjuti. Waktu di Solo kan saya juga datang, saya lihat mana dia kan janji, saya di pengadilan, enggak juga. Nggak bisa, ini kelainan jiwa udah pembohong ini. Masa dokter pakai terminologi yang begitu? Loh, saya sudah melihat di awal ini dari sosok ini, dia orang dengan gangguan jiwa itu, yang saya lihat ada megalomania, ya kan? Waktu dia menikahkan anaknya di Medan, ya. Kalau raja yang benar itu pakai 1 kereta kencana, dia bawa 8 kereta kencana. Ya, ada waham kebesaran di situ. Nah, itu tanda-tanda sudah. Terus kemudian dia selalu berbohong. Itu otomatis berbohongnya itu. Bukan dalam menutupi sesuatu, enggak, memang itu otomatis. Itu ciri khas. Terus kemudian inconsistent dalam bicara, itu ciri-ciri dari orang dengan gangguan jiwa. Luar biasa. Ini spekulasi yang menarik ya. Ini spekulasi atau? Oh tidak, saya tidak berspekulasi. Saya selalu merangkai pasal-pasal itu sehingga menjadi satu kesimpulan. Betul, namun proses B21 ini belum ada. Nah, melihat itu gimana? Instrumen hukumnya apa? Saya mau balik bertanya kepada Rusungyo. Instrumen hukumnya apa? Konferensi pers. Instrumen hukumnya bisa menghentikan perkara. Prapit. Kemarin diberikan kesempatan gelar perkara. Itu yang bisa menghentikan perkara tuh. Rapid dong. Nah, kalau instrumen hukumnya pakai public defense dengan menggunakan media teman-teman ini, sementara teman-teman ini juga kangen pengen ngelihat dia di ruang sidang, gimana ceritanya tuh? Ya kan? Menggunakan teman-teman media untuk supaya dihentikan. Oh, berarti nanti dasar hukumnya karena media sudah viral sehingga di SP3 gitu. Maksudnya, KUHP-nya baca di mana tuh? Makanya dipelajari dong. RG rehabilitasi yang ada di KUHP yang baru. Di situ tidak ada penahanan loh sebenarnya. Itu bisa dilakukan gitu loh. Tapi yang saya lihat teman-teman ini malah tidak menggunakan instrumen-instrumen hukum. Makanya saya selalu mengatakan, instrumen hukumnya apa? Dasarnya apa? Yang mau dihentikan ini perkara gitu loh. Disuruh diminta baik-baik di pertemuan manapun, saya selalu menyampaikan, udahlah Mas Roy, prabit. Enggak juga. Nah, PH-nya harus jeli di sini. Semua materi yang dianggap benar Mas Roy, saya lihat, dan penasihat hukumnya itu berdasarkan fakta menurut dia. Nah, materi ini dibuat satu draft dong, gugatan atau keberatan, ya. Masukkan ke pengadilan, rapid dong, ya kan? Nah, kalau nggak ada instrumen hukumnya mau pakai apa kita? Ya kan? Menggunakan teman-teman media aja kangen kok.
Pengen ngeliat ini di pengadilan gimana ceritanya? Tapi kan uji materi yang perdebatan di suatu saat di salah satu TV. Apa itu? Ya kan, ada salah pihak dari kuasa hukumnya Suryo, kita anggap aja GoFood lah, berpendapat bahwa harus mempelajari dari awal apa yang harus pendapat orang ditersangkakan. Nah itu gimana pendapat apa? Bukan pendapat, tendensius justifikasi melalui fakta-fakta yang dia sodorkan sendiri, yang sebenarnya tidak memiliki counter. Artinya, ya saya tadi jelaskan bahwa kalau kita bilang ijazah si A palsu, si B asli, ya mana pembandingnya? Kalau ada asli pasti ada palsu. Kalau ada palsu pasti ada aslinya. Mana? Apa? Narasi? Narasi gitu? Atau judge Adam? Kan bukan itu, bos. Judge Adam, jas apa? Jas merah, topi miring, apa lagi? Yang mana sih? Gitu loh. Nah, ini yang jadi ginilah. Saya ini melihat ya semua koridor-koridor hukum itu mulai mau dilewati. Padahal sudah disediakan oleh aturan. Nah, makanya saya bilang, apa dasarnya Mas Roy? Mas Roy jelasin deh sama publik, apa dasarnya? Atau PH-PH-nya yang pinter-pinter. Ini PH Science. Ini yang akan melawan Refli Harun. Nah, nggak usah dia, ketinggian. Ini lawan Refli Harun, ya kan? Ini masih muda nih, Gen Z dia. Nah, ini debat cuman jangan nongol dulu, kurang terkenal gua nantinya, gitu aja, ya kan? Nah, ini jago, gitu loh. Jadi jangan, jadi banyak sekali anggota kita kalau mau ratusan, tetapi nggak usah lah, ya. Ini aja cukup. Bang, abang tadi menyebut kata jago itu narasi abang ya, dan tapi pihak dari sana malah menantang juga kuasa hukum dari Egy Sujana terkait masalah materi hukum. Nah, abang gimana dari situ? Saya sepakat dengan narasi dari Ibu Elina Neti kemarin baru-baru di satu stasiun TV. Bahwa apa itu? Aku nggak mau sebut. Nah itu benar itu. Nah itu chaos kok. Itu dia nggak mau sekali kalau ada kesalahpahaman gitu. Wah diributin. Nah kamu bilang palsu menjustifikasi ijazah Insinyur Joko Widodo, terus pelaporan yang kamu lakukan apa itu? Itu kan kamu menuduh orang. Kan begitu loh. Jadi artinya Mas Roy, udahlah, siapkan badan, ya kan? Gue bukan nakut-nakutin nih. Gue sih pengennya memang agak lama status tersangkanya. Kenapa? Biar nggak bisa kemana-mana. Sian. Tapi kan masyarakat pengen tahu, Bang. Itu nggak, yang bilang nggak apa-apa. Saya sih mengharapkan bisa sampai lewat bulan Agustus, karena kalau Agustus sudah putus ada remisi kan? Ya janganlah lewatin Agustus lah, biar agak panjang tuh Agustusnya gitu loh, ya kan? Nah itu saya pengennya lewat Agustus lah, ya baru agak panjang lagi lah, lewat Agustus tahun depan lagi gitu. Menyebut remisi Bang, berpandangan bahwa ini akan diproses di pengadilan dong Bang. Iya, makanya saya bilang bahwa kalau ini kita hindari Agustus supaya apa, tidak ada remisi dulu, biar agak panjang tuh barang kan gitu. Kan bukan kita yang menghambat, dia sendiri ahlinya gonta-ganti terus, banyak banget ahlinya, entah dari mana-mana pun diambilnya, ya kan, banyak kali ya, bahkan menuduh ijazah palsu yang asli ini pakai ahli-ahli yang meyakinkan tanpa pembanding. Coba bayangkan, Judge Adam tuh, ya kan? Apalagi? Generasi juga dibuat, Bang. Ini pasal dikenakan bukan pasal ijazah atau yang berkaitan dengan ijazah, tapi pasal tetap berkaitan, sayang. Kenapa dia berkaitan? Ya, yang pertama, orang menuduh, menjustifikasi ijazah palsu, berarti harus ada bukti ijazah. Saya bilang nggak ada berkaitan. Ini katanya geser gawang, gawangnya geser, berat lah geser gawang, gila kali. Geser gawang nih, ya, gue bilangin ya, geser gawang ini ke kiri dikit aja, itu mesti ditanam loh, nggak bisa main-main. Ya kan, jadi nggak ada geser-geser gawang itu. Itu Bina, ada tambahan, Bang. Cukup. Jadi nggak ada geser bawang. Bagaimana mau geser gawang berat begitu ditanam kok pakai besi? Kalau geser pasal ya, penggeseran pasal, penitipan pasal. Pasalnya sudah ditetapkan kok, mau digeser-geser. Udahlah 32 editing itu udah pas itu, karena Judge Adam itu udah masuk itu. Nanti dibuktikan di pengadilan. Nanti hakim yang menentukan top pasal sekian. Tapi kan bilang bahwa asumsi temuan-temuan udah tahu kayak jaksa P21 dikit itu gimana, Bang? Saya enggak pernah bilang mau P21 ya.
Ada bahasanya, ada bahasa termul-termul menyatakan ini cepet ada P21. Saya pengennya lama-lama lah lewatin Agustus itu aja. Biar nggak ada remisi. Itu aja. Ya? Oke. Presiden menyerang bahkan tokoh yang kita anggap dulu tokoh, seorang reformis, ya. Kebetulan saya bersama di 98 itu. Walaupun saya bukan pimpinan di demonstrasi pada saat itu, tapi kami tahu pada saat kami berada di atapnya DPR RI. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa menyudutkan pemerintah dengan menyerang personal itu adalah pelanggaran etika di dalam ketokohan Anda. Kalau saya menjadi Anda, saya tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Itu harus buktinya konkret loh. Dan ingat, ya, kita semakin tua dan berumur, tentunya marilah, ya kan, ngayomin dong. Berikan kami saran, berikan kami masukan untuk bagaimana melaksanakan pemerintahan yang baik, yang bersih, non korupsi, meningkatkan devisa. Itu dong. Jangan menarasikan hal-hal yang bersifat private. Ya kan? Itu tidak kepentingan rakyat di situ. Ya, saya ingatkan lagi bahwa ini sudah banyak. Kemarin saya nggak mau tanggapi sebenarnya, tapi hari ini saya tanggapi hal-hal seperti itu. Bahwa hati-hati bernarasi. Anda sebagai tokoh, berikan kami contoh pemuda-pemuda ini bagaimana menjalankan pemerintah yang baik, yaitu terutama Bapak Prabowo dan Gibran, untuk menjalankan pemerintahan ini lebih baik. Bahwa berbangsa bernegara ini, hentikan narasi. Inilah yang kami anggap ini memang perlu penertiban ya dalam hal-hal terkait narasi yang sungguh bebas, yang luar biasa, yang sampai sekarang menghantarkan saudara Roy Suryo menjadi seorang tersangka. Ini karena kebebasan ini tadi, yang artinya tidak ada lagi di samping itu tokoh-tokoh pun ikut gitu loh. Ini hentikanlah, berikan kami pembelajaran sebagai anak bangsa, pemuda, untuk bagaimana bernarasi yang baik. Ya, hentikanlah. Ya, saya mengingatkan para tokoh-tokoh ini juga ya. Ya udahlah, hentikanlah. Apalagi ada lagi satu tuh, ya, jagoan demo, ya, Mas Sri Bintang, ya. Saya ingatkan, Mas Sri senior, Anda mungkin tidak mengenal saya di lapangan, tetapi saya sering melihat Anda di lapangan, gitu loh. Jadi intinya bahwa udah hentikanlah, janganlah menyinggung-nyinggung yang lain dan lain-lain. Sudah ada dari dulu dan lain sebagainya. Itu private banget, bos. Udah hentikan itu. Mari kita melihat bangsa ini bagaimana Anda memberikan masukan kepada kami untuk bisa betul-betul menjalankan pemerintahan yang baik. Tentunya dengan saran-saran yang baik. Bukan narasi-narasi menyerang private. Ini menghabiskan waktu itu, ya. Nah, untuk proses Mas Agri, ya, saya rasa ini kita tetap ikuti. Kita melawan. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bila ada pelaporan-pelaporan yang memang tidak sesuai dengan aturan hukum, kita lawan. Dan saya yakin, prediksi saya, ini akan stop. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat dari runutan pertanyaan yang bisa kami jawab, tentu itu menjadi rahasia kami sebagai seorang lawyer dan klien. Ini saya bisa melihat bahwa ini bisa. Kenapa? Karena kami bisa menjawab cukup baik. Ya, ada tambahan, Mas Agri? Cukup. Teman-teman? Cukup. Mungkin satu patah dua kata lagi. Oh ya, sedikit lagi nih, sedikit. Ini cuma mengingatkan aja kalau saya. Kepada yang namanya Bapak Kejati DKI Jakarta. Berkas perkara. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.